kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan mendengarkan beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab keutamaan azan. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati adbarash asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dhina fa idza qudiya nadda'u aqbala fa idza suwaba bis salati adbara fa idza qudiyat taswibu aqbala hatta yakhtira bainal al-mara'i wa nafsihi wa yaqulu zkur kaza lima lam yadhkur min qablu hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalah. Muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka larilah setan hingga terketut-ketut sampai ia tidak mendengar azan. Lalu setelah azan selesai, setan kembali menghadap lagi sampai ketika iqamat untuk sholat dikumandangkan, setan lari lagi. Sesudah iqamah selesai, setan kembali datang sehingga ia dapat melintas di antara seseorang dengan nafsunya. Ia membisikkan, ingat ini dan ingatlah itu, mengingatkan apa saja yang tadinya tidak ingat, hingga menjadi tidak tahu lagi berapa rakaat ia sholat. Muttafaq alaih. Diulang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka larilah setan hingga terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, setan kembali menghadap lagi sampai ketika iqamah untuk sholat dikumandangkan, setan lari lagi. Sesudah iqamah selesai, setan kembali datang sehingga ia dapat melintas di antara seseorang dengan nafsunya. Ia membisikkan, ingat ini dan ingatlah itu, mengingatkan apa saja yang tadinya ia tidak ingat, hingga menjadi tidak tahu lagi berapa rakaat ia sholat. Muttafaq alaih. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah sholawat untukku, karena barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Sesungguhnya mintalah wasilah kepada Allah untukku, sebab wasilah itu merupakan satu tempat di surga yang hanya layak untuk seorang hamba di antara para hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Maka barang siapa memintakan wasilah untukku, pasti mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Diulang, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah sholawat untukku, karena barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Selanjutnya mintalah wasilah kepada Allah untukku, sebab wasilah itu merupakan satu tempat di surga yang hanya layak untuk seorang hamba di antara para hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Maka barang siapa memintakan wasilah untukku,
pasti mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nada'a fadullu misla ma yaqulu al-muttazan, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaq alaih. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan 3 buah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab keutamaan azan. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya ketika dikumandangkan azan atau iqamah, setan itu lari terkejut-kejut. Artinya setan ini tidak takut Pak dengan orang yang sholat, tetapi setan ini takut kepada orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak orang kepada sholat. Maka setan ini lebih takut daripada orang yang mengerjakan sholat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman sehingga kita mudah untuk mengamalkannya. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layankan aja. Tidak ada masalah.